Halo Gitalers, di video kali ini aku masih ditemani sama Ayub. Kita di Unggul Sports Center. Seperti di video sebelumnya, kita main sama anak dari GKI Manyar Surabaya. Yang di sebelah sana aku lupa namanya siapa. Oke, video kali ini aku ingin bahas siapnya di mana. Jadi partnerku Ayub ini sepertinya banyak atau sering kali digendong ya. Jadinya dia itu nggak ngerti harus jaga di mana. Untungnya Ayub ngerti kalau aku angkat bola dia harus jaga di sebelahku. Jadi kalau kita angkat bola itu kan harusnya posisi kiri kanan. Itu dia ngerti. Nah, aku angkat dia itu udah pindah ke kiri tahu. Itu salah satu poin plus bagi Ayub sih. Karena aku partneran sama anak lain yang sebenarnya secara skill lebih bagus dari Ayub, tapi karena otodidak jadi nggak ngerti. Meskipun udah aku beritahu juga masih tetap melakukan hal yang sama. Jadi aku kalau ketemu atau partneran sama anak yang kayak gitu, aku harus merubah polaku atau merubah mindset bahwa kalau diangkat aku harus jaga di belakang atau depan. Soalnya partnerku nggak mau pindah. Kalau dia jaga di depan ya di depan terus. Jadi aku harus merubah mindset. Nah, kalau sama Ayub aku masih bisa ini. Cuman kadang-kadang kayak yang barusan terjadi, Ayub masih belum tahu kalau harus dibantuin, yang habis nyemes tuh harus dibantuin jaga di depan. Jadi kayak kurang cepat aja ini memahami aturannya. Sebenarnya udah tahu tapi pada prakteknya masih bingung harus ambil yang mana gitu. Apalagi kalau aku jaga depan mau cover tuh kadang-kadang kan ya ragu-ragu mau ambil juga. Soalnya kadang-kadang kan bola itu nyampe apa enggak, kalau kita mau ambil tuh kan kita juga nggak tahu, kalau baru lewat net baru tahu. Kadang udah angkat tangan tapi ternyata untuk lompat atau untuk ambil itu terlambat, jadinya yang belakang kan harusnya lebih siap gitu. Ya bukan salahnya yang pemain depan, kalau kalian jaga depan terus ada partnermu yang ngangkat tangan gitu, angkat raket tapi nggak jadi ambil, bukan salahnya yang depan juga. Ya mungkin sedikit salah tapi nggak bisa disalahi juga. Yang belakang itu yang harus siap. Kayak gini, ini juga masalah. Ketika pemain belakang itu smash keras ya, itu biasanya kan maju. Dan yang pemain satunya harusnya ke belakang. Ini aku kaget soalnya Ayub diam aja gitu. Jadi kayak pasrah semua ke aku. Nah itu juga nggak bagus sih, karena aku pikir aku kan lagi main double bukan main single. Tapi kalau main single aku akan lebih berhati-hati kalau nyemes. Jadi nggak terlalu keras supaya aku bisa jaga di tempat lain. Terus Ayub ini kalau jaga kiri kanan kayak tadi tuh nggak siap kalau dikasih di depan. Untungnya dari lawan kan nyangkut ya. Tapi dia itu ini ya kesalahannya Ayub itu sering ngelihat aku. Nah, jadi kalau ngelihat partner itu kita jadi nggak lihat ke lawan. Misalnya sama lawan tadi langsung dikasih, dia bisa ambil net, terus karena Ayub tadi noleh, jadinya pandangannya untuk ke depan tuh kan biasanya agak blur ya, agak kabur, nggak bisa siap untuk ngambil bola berikutnya. Sebenarnya kalau kita mau lihat
partner kita yang di belakang atau di samping tuh dilirik aja dikit kayak kita mau lihat spionnya mobil gitu loh. Jadi cuma dilirik aja sebentar, setengah detik atau 1 detik, lalu fokus kita, mata kita ke depan terus, ke lawan tuh ngincer ini, bukan ngincer ya apa, melihat posisinya lawan tuh di mana, terus mau melakukan gerakan apa, mau naruh bola pengembalian partnermu itu di mana. Jadi harus tetap cari matanya itu harus memandang ke lawan. Jangan lihat partnermu ya udah itu partnermu, jadi kamu harus lebih percaya sama mereka. Lagi pula buat apa kamu lihat ke partner kan, mending lihat ke lawan. Mau diangkat atau mau disemes kan kamu nggak perlu tahu sebenarnya. Kalau udah lewat kamu, lewat badanmu kan jadi bisa mendeteksi, oh ternyata sama partnerku diturunin, oh ternyata sama partnerku di lob. Itu kan udah tahu kalau bolanya lewat. Sebelum lewat net kan kita ada di daerah kita itu kan lihat duluan toh. Jadi bolanya lewat di atas kita itu kita udah ngelirik pandangannya itu jangan ke belakang atau ke arah partner kita, tapi ngeliriknya itu ke atas, ke arah langit-langit yang di pojok sekitar. Kalau sudut pandang mata kita itu 45 derajat serong ke kiri atau ke kanan ya, tergantung bolanya tadi ditempatin lawan kemana. Misalnya ditempatin ke kanan ya kita ngeliriknya ke kanan gitu. Lalu kalau udah ngelewati kita, begitu lewat gitu kita langsung ambil posisi. Oh ternyata sama partnerku di lob, jadi aku harus pindah. Dan pindahnya itu sebaiknya ke arahnya yang bukan lurusannya kok gitu. Mungkin agak susah dimengerti ya kalau yang ini kadang-kadang kita pindah ke kiri, kita ke kanan nggak apa-apa. Tapi yang penting kan kalau bolanya diangkat tuh kita pindah. Tapi kalau diturunin kita bisa jaga depan. Tapi jangan buru-buru ke depan dulu karena sama lawan tuh misalnya partner kita yang di belakang nyemes. Lalu sama lawan tuh kan belum tentu dikasih drop net ya. Belum tentu di blok atau dikembalikan net. Kadang-kadang bisa mengembalikannya ke setengah lapangan gitu. Makanya kita jangan terlalu maju. Jaganya itu di kayak ini, kamu kalau naik bis kan nggak nyetop bisnya tapi harus berhenti di halte ya. Jadi sebelum kamu ke tempatnya yang dituju, kamu berhenti dulu. Kayak pit stop gitu. Jadi berdirinya tuh di kamar yang kamu tadi berdiri di tengah-tengah, terus tinggal geser aja. Tapi tetap di kamar itu. Jangan terlalu maju, jangan terlalu ambil di tengah. Nanti lihat pengembaliannya lawan kemana dulu. Kalau partnermu bisa maju ya biar diambil partnermu. Tapi kebanyakan kalau smash keras, partner habis smash nggak bisa maju. Oke, ini set 1 aku yang menang. Baru kali ini sih aku menang. Yang dari tadi main kalah terus. Kebetulan lawan kita juga sering banyak melakukan kesalahan. Makanya kita bisa menang. Jujur Li, ini pertandingan yang paling capek yang pernah aku mainkan waktu di Unggul ya. Walaupun kita sebenarnya menang, cuman capek untuk bisa menang itu capek. Karena aku tahu sebenarnya lawan kita secara skill tuh masih bisa kita kalahkan. Jadi agak ngotot sih, cuman kalau terlalu jomplang kadang-kadang kan kita main
pertandingan itu kan lihat lawan kita itu levelnya kayak gimana itu. Terus dari awal kalau kita kenal ya, dari awal kan kita udah mikir wah ini berat atau enggak. Tapi kita kalau main tuh nggak pernah ngeremehin sih dan nggak pernah menyerah kalau aku sih. Jadi meskipun lawan kita itu kelihatan skillnya lebih bagus daripada aku dan partnerku, tapi tetap kita mau main all out. Kalau aku sih gitu mikirnya enggak. Atau kalau udah ketinggalan jauh ya aku menyerah di set 1 nggak apa-apa, tapi yang set 2 udah kembali semangat lagi. Makanya aku yakin kalau kita masih bisa mengalahkan lawan kita, tapi ya harus lebih keras sih usahanya. Karena kita main rally, jadi kesalahan kita poin buat lawan. Lalu habis pindah itu saya juga banyak melakukan kesalahan karena ini lapangannya agak beda sih, kayak ada yang menang angin dan kalah angin gitu. Jadi yang daerahku yang sekarang yang di sebelah sana itu daerah yang kalah angin. Jadi bola dari lawan tuh kelihatan cepet. Kalian bisa lihat kalau Ayub itu seringnya jaga di depan ya. Jadinya aku malah bingung dan pontang-panting yang kiri kanannya. Ini Ayub kurang siap dan dia timingnya nggak pas. Harusnya lompat sambil mukul. Jangan lompat dulu, berhenti terus mukul. Nah, diulangi lagi yang kedua itu baru betul. Jadi selagi di atas di udara kita mukul. Jadi timingnya nggak telat. Aku lihatnya itu Ayub sering buang bola, jadi pengembaliannya itu cuman asal kembali gitu, nggak strategis. Semua pukulannya meskipun sebenarnya lawannya itu nggak ada yang di depan, tapi sama Ayub dibuang ke belakang. Harusnya tinggal net aja kan di depan, sama net dibales net, jadi lawannya bingung. Nah, terus habis ambil nggak cepet-cepet kembali, terus siap untuk pukulan berikutnya. Padahal lawannya ini udah terdesak kan ke belakang. Harusnya itu dia udah siap-siap ancang-ancang lompat untuk smash. Soalnya kalau udah posisi kayak lawannya yang tadi itu biasanya kembalinya nggak sampai belakang atau sulit gitu. Jadi udah siap-siap aja. Ini habis ngasih net nanggung juga nggak langsung kembali ke tengah. Harusnya kembali siap-siap di tengah. Untung sama lawannya itu di lob. Jadinya aku bisa serang balik. Ini bola lambung dari lawan, Ayub yang ambil itu benar. Tapi yang kedua kenapa kok nggak ambil lagi? Ini harusnya Ayub itu bisa ngambil kalau dia nggak terlalu maju. Jadi langsung dinimpali smash yang berikutnya. Habis aku smash,
terus Ayub mundur dan ambil langsung smash. Tapi Ayub ini nggak mundur dulu, langsung lompat, jadinya nggak nyampe. Terpaksa aku harus angkat bola karena kan sulit ya, karena di depanku ada Ayub. Kalau aku mau kasih bola pendek pasti melambung juga, makanya harus diangkat. Kalau diangkat risikonya kita di smash. Nah, aku mengharapkan bola-bola dari Ayub itu seperti ini, jadi nggak di tempat yang nggak terduga dan masuk gitu, terus jauhkan dari lawan. Ini aku terlalu maksa nyemes, jadinya kurang tajam. Habis aku smash, terus Ayub yang nerima teman, sama Ayub nggak di net. Jadinya aku keserang lagi. Aku ulangi lagi ya videonya, kalian lihat gerakannya lawan kita. Formasi lawan kita itu menurutku lebih bagus daripada waktu aku main sama Ayub. Jadi ini pemain yang belakang nyemes, lalu yang depan tuh udah siap-siap untuk cegat di depan. Nah, dia itu lompat terus cegat. Terus waktu aku kembalikan, ya diam aja yang di depan. Tapi yang belakang ini yang harusnya ambil. Nah, dia ambil, cuman terlambat, makanya dia harus ngelop. Ngelop itu adalah kesempatan buat aku nyemes. Terus aku kocak kiri dan kanan. Cari ruangan yang kosong. Kadang-kadang kita itu maininnya itu jangan langsung smash keras, apalagi kalau partner kita itu nggak tahu harus berada di mana ya. Jadi kita pancing aja dulu pakai smash-smash yang setengah kekuatan kita. Yang penting kita bisa siap untuk kembali. Ini kan aku smashnya nggak keras tapi nurunin bola terus. Nanti kalau dari lawan udah nanggung gitu, jadi bisa langsung smash keras. Kebetulan yang bola terakhirku itu nyangkut di net tapi masuk, jadi lagi ball. Tapi nggak terlalu kelihatan ya ini di sini karena kameranya terhalang yang main. Terus ya udah selesai, jadi game ini aku yang menang. Oke guys, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.